Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah part ke-11 pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan untuk channel ini agar terus berkembang lebih baik ke depannya. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 33. Nah, di soal nomor 33 ini ada baiknya kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui sebuah bak penampung itu berbentuk prisma segi 6 beraturan. Bak penampung yang memiliki sisi alas sepanjang 1 meter tersebut telah terisi air minimal yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Takmir masjid ingin mengisi penuh bak tersebut sebelum waktu sholat tiba menggunakan pompa air dengan debit 1,5 liter per detik. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi itu selama 47 menit, maka tinggi bak penampung tersebut adalah titik-titik meter. Dengan catatan, 1 kullah itu sama dengan 135 liter. Nah, untuk menyelesaikan nomor 33 ini, ada baiknya kita tuliskan terlebih dahulu apa saja poin-poin penting yang ada di soal cerita tadi. Kita tuliskan, oh ternyata tadi ada sebuah bak penampungan itu akan diisi dengan pompa, debit pompanya itu adalah 1,5 liter per detik. Ingat satuannya adalah detik. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan pompa tersebut untuk mengisi bak penampungan tersebut adalah sebanyak 47 menit. Karena tadi satuannya detik, berarti kita harus mengubah 47 menit ini ke dalam satuan detik. Caranya bagaimana? Tinggal dikalikan dengan, ya benar, 60 detik. Karena 1 menit adalah 60 detik. Berarti kita kalikan 47 dengan 60, kita dapat hasilnya adalah 2820 detik. Nah, setelah kita dapat waktu yang dibutuhkan dalam detik, kita akan lanjut ke informasi selanjutnya. Tadi dikatakan bak tersebut telah terisi air minimal yang diperbolehkan untuk digunakan berwudu atau bersuci. Nah, sebenarnya ini informasi yang jarang kita ketahui. Ternyata volume air minimal untuk berwudu itu adalah minimal 2 kullah. Ingat tadi dikatakan di soal adalah 1 kullah sama dengan 135 liter. Berarti banyaknya air minimal untuk berwudu adalah 2 dikalikan dengan 135 liter. Berarti kita dapat volume minimalnya adalah sebesar 270 liter. Jadi di bak tersebut sebelum ada pompa itu banyaknya air adalah sebanyak 270 liter. Nah, setelah kita mengetahui volume awal dari bak penampungan tersebut, maka kita akan mencari lagi banyaknya volume penambahan air setelah tadi pompanya digunakan. Nah, rumusnya itu adalah debit dikalikan dengan waktu. Debitnya adalah 1,5, kita kalikan dengan waktu itu dalam detik sebesar 2820. Nah, setelah kita hitung-hitung, itu hasilnya adalah 4230 liter. Nah, setelah kita mengetahui volume penambahannya, maka kita akan mencari volume total dari bak penampungan itu. Jadi, volume total itu bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan volume awal itu dengan volume penambahan air, anggaplah PA. Kemudian volume awal itu kan sebesar 270 liter, kita tambah dengan 4230 liter, hasilnya adalah 4500 liter. Nah, ini adalah volume full dari bak penampungan air tersebut. Nah, ingat, karena kita sudah dapat volumenya, karena bak penampungan tersebut bentuknya adalah prisma segi 6 beraturan, bentuknya itu kurang lebih seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Nah, karena ini bicara tentang volume, maka kita harus mengingat lagi volume prisma itu apa sebenarnya. Ternyata volume prisma itu bisa diperoleh dengan cara mengalihkan luas alas dengan tinggi dari prisma tersebut. Karena di sini luas alasnya itu berbentuk segi 6 beraturan, maka kita perlu rumus luas segi 6 beraturan. Nah, rumusnya itu bisa adik-adik lihat di sebelah kanan. Ini adalah rumusnya. Jadi, kita harus tahu terlebih dahulu sisinya. Ternyata sisinya itu sudah ada diketahui tadi, yaitu 1 meter. Tetapi karena di sini kita bicara tentang liter-liter, maka otomatis satuan dari sisi tersebut kita harus ubah dari 1 meter ke dalam satuan desimeter. Karena dia turun 1 tangga, otomatis dia dikalikan dengan 10, maka hasilnya sisinya jadi 10 desimeter. Nah, kalau misalkan ada yang penasaran kenapa kita harus ubah dari meter ke desimeter, itu jawabannya karena 4500 liter yang ada di sini itu setara dengan 4500 desimeter pangkat 3. Maka itu adalah alasannya kenapa kita harus capek-capek mengubah dari meter ke desimeter. Nah, karena kita sudah dapat
sisi dari segi 6 beraturan di bagian alasnya, maka kita sudah siap untuk menghitung luasnya. Kita tinggal masukkan ke rumus deh. 3 akar 3 dikalikan dengan 10 berpangkat 2 per 2. 10 pangkat 2 kan 100, berarti kita kalikan 3 akar 3 ini dengan 100. Kemudian dibagi 2. Nah, di sini 3 akar 3 dikali 100 itu adalah 300 akar 3. Karena lagi dibagi 2, maka kita bagi 2 300-nya. Dapat hasilnya adalah 150 akar 3. Dengan satuan adalah desimeter pangkat 2. Nah, setelah kita mengetahui luasnya itu adalah 150 akar 3 desimeter pangkat 2, berarti kita sudah bisa menentukan tinggi dari prisma ini. Caranya, karena volumenya tadi sudah kita ketahui, kita ganti jadi 4500. Kemudian ini sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah 150 akar 3, itu dikalikan dengan tinggi prisma, anggaplah T. Kemudian karena T yang dicari, berarti T sama dengan 150 akan menjadi pembagi di bawahnya 4500. Berarti kita tuliskan 4500 dibagi dengan 150 akar 3. Nah, ternyata 450 dibagi 150 itu adalah 3. Maka kita tuliskan di sini tingginya sama dengan 30 per akar 3. Tapi karena ini belum rasional, maka kita harus rasionalkan terlebih dahulu. Caranya, kita kalikan terlebih dahulu bagian bawahnya dan bagian atasnya itu sama-sama dengan akar 3. Nah, ketika kita kali dengan akar 3, hasilnya adalah 30 akar 3 dibagi dengan 3. 30 bagi 3 dapatnya 10, berarti jawabannya adalah 10 akar 3 tingginya, dengan tinggi adalah desimeter berpangkat 1. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengubah kembali dari desimeter ini ke satuan meter, karena yang ditanyakan itu dalam satuan meter. Karena dia naik satu tangga, otomatis dia akan dibagi 10 untuk menjadi meter. Berarti ini setara dengan akar 3 meter. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 33 adalah opsi yang D, yaitu akar 3. Semoga adik-adik paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ternyata di soal nomor 34 ini ada kesalahan penulisan soal dari pusat. Di sini ada sebuah angka yang hilang di bagian sini, tinggi sepanjang bla 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 meter. Harusnya ini ada nilainya, tetapi ternyata di soalnya itu, kalau misalkan kalian perhatikan soal dari PDF-nya yang sudah saya bagikan di kolom komentar, itu juga tidak ada panjang tinggi yang dibutuhkan untuk mencari panjang sisi alas bak penampungan di soal nomor 34 ini. Jadi sayang sekali kami tidak bisa mengerjakan soal ini dengan informasi yang hilang tersebut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 37. Di sini coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Rojak, Pak Amin, dan Pak Rahmat merupakan peternak kambing yang cukup sukses. Selisih ternak Pak Rojak dan Pak Amin dibandingkan dengan selisih ternak Pak Rojak dan Pak Rahmat adalah 2:3. Banyak ternak Pak Rojak adalah 3 kali ternak Pak Amin dikurangi 4 kali ternak Pak Rahmat. Seluruh ternak mereka telah mencapai haul. Dan banyak ternak Pak Rojak merupakan batas minimal diharuskan mengeluarkan zakat. Pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengubah pernyataan-pernyataan dalam soal cerita ini ke dalam kalimat matematika yang benar. Coba perhatikan berikut ini. Nah, di sini kan tadi ada 3 buah nama, Pak Rojak, Pak Amin, dan Pak Rahmat. Nah, ketiganya coba kita misalkan dengan sebuah variabel. Misalkan Pak Rojak adalah J, Pak Amin sama dengan A, dan Pak Rahmat adalah R. Nah, kemudian kita lihat pernyataan pertama yang berwarna kuning di sini. Dikatakan selisih ternak Pak Rojak dan Pak Amin dibandingkan dengan selisih ternak Pak Rojak dan Pak Rahmat adalah 2:3. Nah, ketika kita ubah ke dalam kalimat matematika, itu berubah menjadi seperti ini. Dalam kurung A kurang J berbanding R kurang J. Ingat, R kurang J-nya juga dalam kurung. Itu sama dengan 2:1. Nah, kemudian perhatikan kalimat yang saya warnai biru. Di sini dikatakan banyak ternak Pak Rojak adalah 3 kali ternak Pak Amin dikurangi 4 kali ternak Pak Rahmat. Kalau diubah ke dalam kalimat matematika itu menjadi J sama dengan 3A kurang 4R. Nah, selanjutnya tadi juga dikatakan banyaknya ternak Pak Rojak merupakan batas minimal diharuskan mengeluarkan zakat. Berarti coba perhatikan tabel di sini. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat banyaknya zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang peternak kambing jika mencapai jumlah tertentu dari kambingnya tersebut. Nah, di sini angka paling kecil dari angka di tabel ini ternyata adalah angka 40. Jadi batas minimal diharuskan mengeluarkan zakat itu adalah sebanyak 40 kambing. Otomatis
Pak Rojak yang simbolnya J ini banyaknya kambingnya adalah 40 kambing. Makanya kita tulis di sini J sama dengan 40 seperti itu. Nah, dari beberapa persamaan ini coba kita olah terlebih dahulu dari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yang mana yang ini? Kita akan ubah dulu karena di sini ada perbandingan. Perbandingan itu sama dengan per, maka kita tuliskan menjadi A kurang J per R kurang J itu sama dengan 2/1. Nah, setelah modelnya seperti ini kita kali silang. Jadi kita peroleh 1 kali A kurang J, atau kita tuliskan saja A kurang J itu sama dengan 2 dikalikan dengan R kurang J. Kemudian A kurang J itu sama dengan, otomatis kita kali masuk terlebih dahulu. 2 kali R dapatnya 2R, 2 kali J dapatnya 2J. Ingat tandanya tetap kurang ya, 2J. Kalau sudah, coba kita pindahkan negatif J ke sebelah kanan. Kalau misalkan pindah ruas, tandanya itu berubah menjadi lawannya. Berarti kita peroleh A sama dengan 2R kurang 2J tambah J. Sehingga kita peroleh A sama dengan 2R kurang J. Nah, selanjutnya karena nilai J sudah diketahui, maka ini kita bisa tuliskan menjadi A sama dengan 2R dikurang dengan 40. Seperti itu. Nah, kemudian karena sudah diolah tadi persamaan 1, kita akan memproses persamaan 2 lagi. Persamaan 2 itu kan J sama dengan 3A kurang 4R. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah substitusi A sama dengan 2R kurang 40 ke dalam persamaan 2. Berarti kita peroleh J sama dengan 3 dikali 2R kurang 40 kurang 4R. Kita kalikan masuk terlebih dahulu. 3 kali 2R dapatnya berapa? Ya benar, 6R. Kemudian 3 kali negatif 40 dapatnya negatif 120. Tinggal dikurangkan 4R yang ada di luar. Berarti kita peroleh J itu sama dengan 2R kurang 120. Ingat, J itu sudah ada nilainya, yaitu 40. Berarti 40 sama dengan 2R kurang 120. Ini kita pindahkan 120-nya, sehingga kita tuliskan menjadi 40 ditambah 120 sama dengan 2R. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2R sama dengan 160. Dapat R-nya sama dengan 160 per 2 atau sama dengan 80. Nah, ketika R-nya sudah kita peroleh sama dengan 80, maka kita akan masukkan kembali ke persamaan yang ini yang saya kotaki, yaitu A sama dengan 2R kurang 40, supaya kita bisa menentukan juga nilai dari si A ini. Berarti A sama dengan 2 dikalikan dengan 80, kita kurangkan dengan 40, berarti sama dengan 160 dikurangkan 40. Hasilnya A sama dengan 120. Jadi kita sudah dapat nilai A, nilai J, dan nilai R-nya. Jadi kita tuliskan ulang terlebih dahulu dari yang kecil. J-nya 40, R-nya 80, dan juga A-nya itu sama dengan 120. Nah, kalau misalkan adik-adik perhatikan dengan cermat, banyaknya kambing dari ketiga orang ini, itu kan 40, 80, 120. Itu semuanya berada di kategori yang sama di tabel ini. Berada di baris pertama. Jadi, zakat yang mereka keluarkan itu juga sama, yaitu sebanyak 1 kambing saja. Berarti di antara keempat opsi yang ada di sini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yaitu zakat ketiganya sama besar, sebanyak 1 ekor kambing. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar soal nomor 37 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 38 ini, coba kita baca dulu soal yang bersama-sama ya. Pak Taufik, Pak Sultan, dan Pak Rayyan merupakan peternak sapi yang cukup sukses. Selisih ternak Pak Taufik dan Pak Sultan dibandingkan dengan selisih ternak Pak Taufik dan Pak Rayyan itu adalah 8/9. Banyaknya ternak Pak Taufik adalah 6 kali ternak Pak Rayyan dikurangi 6 kali ternak Pak Sultan. Seluruh ternak mereka telah mencapai haul, dan banyak ternak Pak Taufik merupakan batas minimal diharuskan mengeluarkan zakat. Pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus mengubah pernyataan-pernyataan dalam soal ini ke dalam bentuk matematika yang benar. Coba perhatikan. Di sini tadi ada 3 orang nama. Pak Taufik, Pak Sultan, dan Pak Rayyan itu semuanya kita harus misalkan terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel yang berbeda. Misalkan Pak Taufik T, Pak Sultan S, dan Pak Rayyan itu R. Nah, kemudian di sini kan ada kalimat yang saya warnai kuning ya di soalnya,
Nah, ini kalau misalkan kita ubah ke dalam kalimat matematika itu sama dengan yang saya warnai kuning di bagian bawah, yaitu dalam kurung T kurang S berbanding dalam kurung T kurang R sama dengan 8 banding 9. Kemudian kalimat yang saya warnai biru itu kalau misalkan kita ubah ke dalam kalimat matematika akan menjadi seperti yang di bawah ini. T sama dengan 6 kali R kurang 6 kali S. Sedangkan kalau yang berwarna merah, kalau misalkan kalian baca di sini dibilang Pak Taufik punya ternak, itu merupakan batas minimal diharuskan mengeluarkan zakat untuk ternak sapi. Coba perhatikan di tabel ini, di sini adalah zakat sapi. Jadi nisabnya itu minimal 30 sapi yang dimiliki baru ada kewajiban untuk membayar zakat. Berarti otomatis Pak Taufik itu memiliki 30 ternak. Seperti itu. Nah, dari informasi-informasi yang ada ini, kita akan memproses pernyataan yang pertama. Jadi ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Nah, karena persamaan pertama ini ada kata banding, maka kita ubah ke dalam bentuk per. Karena banding itu sama dengan per. Jadi kita tuliskan menjadi T kurang S per T kurang R sama dengan 8 per 9. Seperti itu. Kalau sudah kita kali silang, berarti hasilnya kita peroleh 9 dalam kurung T kurang S sama dengan 8 dikali dengan T kurang R. Kalau sudah kita kali masuk deh. 9 kali T dapat 9T, 9 kali negatif S dapatnya negatif 9S. Kemudian 8 juga kita lakukan hal yang sama. Kita kalikan dengan T, kemudian kalikan lagi dengan negatif R, dapatnya negatif 8R. Kemudian kita kumpulkan yang sama di ruas yang sama pula. Jadi di sini 8T-nya kita pindahkan ke ruas kiri karena 9T itu lebih besar dan berada di sebelah kiri. Berarti 9T kita kurangkan dengan 8T itu sama dengan negatif 9 ketika pindah ke ruas kanan menjadi positif ya. Berarti 9S kurang 8R. Sehingga hasil akhirnya itu persamaan pertama dapat T sama dengan 9S kurang 8R. Ingat, T-nya itu kan nilainya adalah 30. Berarti bisa juga kita tuliskan menjadi 30 sama dengan 9S dikurang 8R. Seperti itu. Nah, jadi yang harus adik-adik lakukan adalah kita perhatikan persamaan yang kedua yang sebelah sini. Itu akan kita eliminasi dengan persamaan yang baru kita dapat tadi. Jadi salah satu variabel akan kita hilangkan. Itu adalah tujuan dari eliminasi. Nah, pertama, tuliskan dulu persamaan kedua. Itu di bawahnya persamaan 3. Ingat di sini ada T lagi, T itu adalah 30, berarti kita tuliskan 30. Kemudian di sini kan R dengan S-nya terbalik ya. Kita putar dulu. Jadi negatif 6S dulu kita tuliskan, kemudian ditambah dengan 6R. Nah, di sini untuk mengeliminasi kedua persamaan ini, adik-adik harus memilih terlebih dahulu satu huruf yang akan dihilangkan. Anggaplah huruf S. Jadi kita eliminasi S. Jadi eliminasi S. Nah, yang harus dihilangkan kan S. Berarti yang harus kita cari KPK-nya itu tentu juga S. Antara 9 dan 6 KPK-nya itu adalah 18. Berarti yang harus kita lakukan untuk persamaan ketiga tadi, kita harus kalikan dengan 2 agar 9-nya itu berubah menjadi 18. Untuk persamaan kedua, untuk mendapatkan angka 18 dari angka 6 itu kita harus kalikan dengan 3. Jadi semuanya harus dikalikan dengan angka ini. Jadi untuk persamaan pertama berubah menjadi 18S kurang 16R itu sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60. Lanjut untuk persamaan berikutnya, di sini kan dikali 3 berarti negatif 18S ditambah dengan 18R itu sama dengan 3 kali 30 adalah 90. Nah, karena di sini tandanya adalah berlawanan, satu positif, satu negatif, maka kita jumlahkan. Nah, cara untuk menjumlahkannya tinggal dijumlahkan seperti biasa. 60 tambah 90, 150. Sedangkan 18R ditambah negatif 16R itu hasilnya adalah 2R. Bagaimana nasibnya yang dieliminasi tadi? Nah, ketika dieliminasi berarti sudah tidak ada hasilnya karena dijumlahkan dapatnya 0. Berarti yang tersisa tinggal 2R sama dengan 150, dapat R-nya sama dengan 150 per 2 atau sama dengan 75. Kalau misalkan sudah dapat R, berarti kita juga sudah bisa mendapatkan nilai S juga. Jadi caranya kita substitusi nilai R sama dengan 75 ke salah satu persamaan. Misalkan adik-adik pilih persamaan 2, enggak apa-apa. Jadi
Di sini kan persamaan 2, 30 sama dengan 6 kali 75 karena di situ R dikurangkan dengan 6S. 6 kali 75 itu adalah 450. Berarti kita tulis 450 di sini. Sininya masih 30 kemudian dikurangkan dengan 6S. Nah, coba kita tuliskan ulang di bagian sini. Di sini kan berarti 30 sama dengan 450 dikurang 6S. Karena 6S yang dicari berarti 6S-nya tetap, yang berpindah adalah 450 ke ruas kiri. Berarti kita peroleh adalah 30 dikurangkan dengan 450 sama dengan negatif 6S. Berarti hasilnya negatif 420 sama dengan negatif 6S. Berarti S adalah negatif 420 dibagi negatif 6 atau sama dengan 70. Jadi nilai S-nya adalah 70. Berarti sudah kita dapatkan semua nilai dari si T, S, dan juga R. Jadi kita tuliskan ulang di sini. Di sini kan nilainya T tadi 30. Selanjutnya nilai S tadi 70. Nilainya R adalah 75. Jadi perhatikan baik-baik ya. Di sini ketiganya itu kan sudah ada nilainya. Berarti kita sudah bisa tentukan banyaknya zakat dari masing-masing orang. Untuk Pak Taufik karena banyak ternak sapinya 30, berarti banyaknya zakat yang dikeluarkan adalah yang di sini 1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. Nah, karena si Sultan dan Ryan ini memiliki jumlah sapi 70 dan 75, mereka berada di bagian bawah sini, yaitu zakatnya 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Nah, otomatis jawaban yang benar untuk soal nomor 38 ini adalah opsi yang B, karena jumlah zakat dari Pak Sultan dan Pak Ryan ini benar sama-sama yang tertulis di bagian tabel sini. Seperti itu. Nah, itu dia tadi part ke-11 dari pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.